Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan tutorial ebook statistik 1000 halaman. Pada kesempatan ini kami ingin sharing video tutorial yang ke-132. Dan doakan kami mudah-mudahan di akhir tahun 2023 ini kami bisa mencapai target menghasilkan 200 video tutorial yang berguna bagi sahabat statistik semua. Dan pada kesempatan ini kami ingin masih fokus tentang tutorial Smart PLS versi 3 atau 4, membahas tentang R-square dan PLS Predict yang wajib dilaporkan di dalam SEM PLS. Sekali lagi, fokus kami adalah di dalam R-square dan PLS Predict pada kesempatan kali ini. Sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe di channel ebook statistik 1000 halaman, memberi kemanfaatan bagi kami dan juga sahabat statistik semua. Dengan sahabat statistik subscribe di channel kami, terus-menerus mendapatkan informasi terdepan, terdahulu terkait dengan tutorial statistik. Baik, apa itu R square ya, R kuadrat ya. Kalau kita udah pernah belajar analisis regresi pasti ketemu dengan arti R square. Ya, R square itu dapat diartikan besarnya varians variabel motivasi kalau di sini yang dijelaskan oleh pemberdayaan dan redusitas. Ini variabel motivasi berperan sebagai variabel endogen, pemberdayaan sebagai variabel eksogen, atau ini adalah variabel bebas, dan ini variabel terikat. Berapa variasi, setiap perubahan variasi di variabel motivasi berapa persen bisa dijelaskan oleh pemberdayaan dan redusitas. Kalau di sini kepuasan berarti berapa persen, ya satuannya persen dalam R square itu. Jadi R square ini satuannya persen. Oke, ini satuannya persen. Oke ya, ini satuannya persen. Kita kembali lagi di sini. Berapa persen variasi ya atau perubahan di setiap variabel kepuasan mampu dijelaskan oleh pemberdayaan, motivasi, dan redusitas. Oke, misalnya interpretasi R square itu tadi persen, nanti dikelompokkan menjadi dalam istilah sosial ya, kadang orang sosial itu butuh sesuatu hal yang angka itu dikualitatifkan ya. Maka menurut Haier, kalau nanti pengaruhnya 25%, maka pengaruh rendah. Kalau 50, maka pengaruhnya sedang. Kalau 75 itu pengaruhnya tinggi. Saya lebih prefer mengambil dari Chin, lebih moderat, karena seringkali mengolah data, ratusan kali mengolah data itu Chin lebih baik ya menurut hemat saya ya. 19% itu rendah, 33% itu sedang, dan 67% itu tinggi. Jadi sekali lagi, setiap perubahan dari variabel kepuasan berapa persen dijelaskan oleh pemberdayaan, motivasi, dan redusitas. Kalau R square untuk kepuasan. Contoh di sini R square ini adalah besarnya variasi variabel kepuasan yang bisa dijelaskan oleh motivasi, pemberdayaan, dan redusitas sebesar 59. Ya, termasuk dalam level pengaruh moderat. Jadi interpretasi R square kayak begini. Besarnya variabel kepuasan yang bisa dijelaskan oleh motivasi, pemberdayaan, dan redusitas sebesar 59,3%. Kalau motivasi berarti besarnya variabel motivasi yang bisa dijelaskan oleh pemberdayaan dan redusitas sebesar 59,1%, dan termasuk di dalam level pengaruh sedang ya. Kalau mengikuti dari Chin ini berarti termasuk kategori sedang tapi mendekati tinggi ya. Oke, apakah R square saja cukup untuk menyatakan di dalam model PLS kita bagus? Oh, R square saya tinggi, apa itu cukup untuk mengatakan bahwa model PLS ya, model PLS kita bagus ya? Apakah cukup dengan R square saja? Oke, tambahkan R. Model PLS kita kalau R square-nya tinggi berarti udah cukup bahwa model memiliki prediksi yang baik. Nah, kita lihat dalam literaturnya. SEM PLS itu adalah aliran SEM prediksi atau eksplorasi, dan banyak literatur yang ditulis oleh Haier dan teman-temannya atau dalam literatur yang lainnya, SEM PLS itu adalah SEM aliran prediksi. Maksudnya SEM aliran prediksi itu apa sih? SEM aliran prediksi itu artinya bahwa eh, iterasi atau algoritma di dalam SEM PLS akan mencapai titik optimum ketika motivasi dan kepuasan itu mencapai R square tertinggi yang dipengaruhi oleh pemberdayaan dan redusitas. Ya, makanya SEM disebut sebagai aliran prediksi atau eksplorasi. Nah, apa ukuran statistik untuk menyatakan bahwa model PLS yang diajukan memiliki kekuatan prediksi yang baik? Nah, kita lihat di dalam suatu literatur gini. Many researchers interpret R-square statistic as a measure of their predictive power. Jadi banyak orang, katanya para peneliti, menginterpretasikan bahwa R-square itu adalah ukuran kekuatan prediksi. Benarkah? Nah, kemudian dijawab oleh Haier, ya ini jurnal dari Haier tahun 2019. This interpretation is not entirely correct. Ya, jadi interpretasi bahwa R square itu adalah ukuran satu-satunya sebagai predictive power itu tidak seluruhnya benar.
Ya, jadi R-square itu bukanlah satu-satunya ukuran untuk mengatakan bahwa kalau R-square-nya tinggi, maka model kita bagus. Berhenti, enggak. Oke, nah kemudian dijelaskan oleh Ahair bahwa sebaiknya kita menambahkan ukuran yang lain di sini ya. Nanti silakan saja lihat di jurnal tahun 2019 yang disebut sebagai PLS Predict. Nah, nanti ketemu di sini PLS Predict Procedure generate holdout sample based on prediction in PLS-SEM and it is an option in PLS-SEM software. Jadi pertama kali PLS Predict itu diimplementasikan di software R, kemudian baru ditarik ke software Smart PLS. Oke, jadi apa itu PLS Predict ya? PLS Predict itu kira-kira temannya dari R-square ya. Jadi temannya dari R-square, kalau pertama pemahaman kita R-square sudah ukuran statistik yang punya kekuatan prediksi, kemudian ada lagi ukuran validasi lainnya yang lebih meyakinkan kepada kita bahwa model kita memiliki kekuatan prediksi yang baik. Jadi PLS Predict itu adalah metode validasi untuk menyatakan apakah model PLS yang kita bangun itu punya kekuatan prediksi yang baik tidak, memiliki predictive power tidak. Kalau memiliki predictive power, sampai seberapa jauh kekuatan prediksinya. Nah, ini di dalam guideline-nya, lihat di dalam tulisan Higher 2019 nanti dijelaskan untuk mengatakan model kita memiliki kekuatan prediksi yang baik, maka kita menggunakan PLS Predict ini. Ya, kita menggunakan output di dalam PLS Predict ini untuk menyatakan bahwa model kita memiliki kekuatan prediksi yang baik. Bagaimana caranya? Nah, bagaimana caranya PLS Predict itu bekerja? Oke, kita sederhananya untuk teman-teman memudahkan ya tentang PLS Predict ini. Pertama adalah PLS Predict diajukan untuk memiliki apakah model kita punya kekuatan prediksi yang baik apa tidak, ya, predictive power. Dua, algoritma yang dibangun di dalam PLS Predict itu adalah membandingkan antara algoritma model PLS dengan model regresi linear. Karena model PLS itu juga adalah SEM aliran prediksi dan regresi linear juga yang kita kenal sebelumnya juga adalah salah satu tool statistik sebagai alat predictive power, ya, sebagai alat untuk memprediksi perubahan-perubahan di variabel endogen oleh eksogen atau variabel terikat oleh variabel bebas. Nah, kedua algoritma ini kemudian dibandingkan antara model PLS, jadi data kita di-run pakai model PLS, kemudian data kita di-run juga pakai algoritma regresi linear. Kemudian dibandingkan nilai RMSE dan MAE-nya, root mean square error, mean absolute error. Jadi kedua ukuran error ini dibandingkan antara model PLS dengan model regresi. Error yang lebih kecil atau prediktif yang lebih tinggi itu menunjukkan model lebih baik. Oke ya, bila seluruhnya nilai RMSE dan MAE model PLS lebih tinggi, lebih rendah daripada model regresi linear, maka punya kekuatan prediksi tinggi. Kalau sebagian besar maka medium, kalau sebagian kecil bisa kekuatannya rendah. Oke, mengapa PLS Predict? Ya, PLS Predict sekali lagi untuk memvalidasi bahwa model PLS yang kita ajukan memiliki kekuatan prediksi yang baik, ya, atau predictive power. Nah, kekuatan prediksinya nanti dikualitatifkan menjadi rendah, sedang maupun tinggi. Oke, bagaimana caranya? Kita masuk di dalam Smart PLS seperti ini. Oke, kebetulan saya pakai Smart PLS versi 4 student ya. Ini versi gratisan, tidak ada PLS Predict-nya. Jadi nanti sahabat semua tinggal diklik di bagian PLS Predict ini. Tinggal diklik saja di sini. PLS Predict ini diklik, nanti akan saya tambahkan Smart PLS versi 3. Jadi diklik di PLS Predict, nanti akan muncul seperti ini. Nah, setelah klik PLS Predict ini, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Ini basic settingnya untuk melakukan PLS Predict ya, dengan 10 kali fold ya, 10 kali kelompok dibagi, kemudian direpitasi diulang-ulang sebanyak 10 kali, kemudian klik saja Start Calculation. Oke. Nanti akan keluar hasilnya seperti ini. Nanti di output Smart PLS versi 3 maupun versi 4 akan keluar ini measurement prediction summary ya untuk PLS dan LM. PLS ini berarti model PLS, kemudian LM ini adalah model regresi linear. Kemudian ini adalah indikator variabel endogennya yang akan diprediksi, kemudian ini nilai RMSE dan MAE-nya, baik PLS maupun LM. Oke, jadi dikliknya di bagian MV Prediction Summary, baik PLS 3 maupun Smart PLS versi 4 sama aja ya. Nanti cara di-run-nya seperti itu. Oke, kemudian di bagian terakhir adalah membandingkan hasilnya. Ini adalah hasilnya yang sudah kami summary seperti ini. Bagian
sebelah kiri itu adalah milik model PLS, bagian sebelah kanan itu milik regresi linear. Kita cara bacanya gimana? Contoh, indikator kepuasan 6. Indikator kepuasan 6, diprediksi errornya model PLS itu 0,019, 0609. Sedangkan regresi linear 634, berarti PLS lebih rendah dibandingkan mode regresi linear. Berarti PLS sudah menang 1. Kemudian di sini 705, 721 PLS lebih rendah. 654, 559 berarti model PLS lebih tinggi. Model regresi linear yang lebih menang ya dibandingkan PLS. Ini salah nih, harusnya regresi yang menang. Ya, kemudian ini PLS juga menang di RMSE-nya 10. Kemudian kita hitung. Kita hitung banyakkan mana PLS dibandingkan regresi linear yang lebih rendahnya RMSE dan MAE-nya antara regresi linear dengan PLS. Nah, secara keseluruhan di sini bisa kita lihat nih, kecuali ini satu, ini salah. Kita coret, ini salah nih, regresi linear yang menang nih. Ini 604 salah nih. Ya, kita kasih garis merah ya. Salah, ini regresi linear yang lebih menang dibandingkan model PLS. Oke, bisa kita lihat dihitung di sini untuk RMSE-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 7 dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi dari 11 indikator variabel endogen, ya, motivasi dan juga kepuasan, ada 7 RMSE model PLS lebih rendah dibandingkan dengan model regresi linear. Begitu juga dengan MAE, bisa dilihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari 11 ada 6 indikator MAE yang lebih rendah model PLS dibandingkan model regresi linear. Begitu juga dengan Chi-square predictnya, ya 1, 2. Kalau ini Chi-square predict harus lebih tinggi ya. Lebih tinggi, lihat di sini 365, 314 berarti PLS lebih baik ya dibandingkan regresi linear 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Ya, jadi ada 7 Chi-square predict milik PLS lebih tinggi dibandingkan regresi. Kemudian RMSE-nya ada 6. Kemudian MAE-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Mohon maaf, ini juga ada 7. RMSE-nya lebih rendah dibandingkan model LM. Dan MAE-nya ada 6, lebih rendah dibandingkan model regresi linear. Jadi dapat kita simpulkan adalah sebagian besar item pengukuran variabel endogen, kepuasan dan motivasi model PLS yang diajukan memiliki nilai RMSE dan MAE lebih rendah dari model LM, regresi linear. Maka model PLS yang diajukan memiliki kekuatan prediksi medium. Jadi selain R-square yang kita tampilkan ini, ya, selain dari R-square ini, kita tampilkan juga PLS predict-nya, ya. Dan kesimpulan PLS predict itu hanyalah kesimpulan kualitatif seperti ini. Kekuatan prediksi medium. Jadi seberapa baik model PLS kita yang kita ajukan memiliki kekuatan prediksi? Dijawab iya oleh hasil ini. Dan kekuatan prediksinya termasuk ke dalam kategori kekuatan prediksi medium. Apa itu kekuatan prediksi medium? Maksudnya setiap perubahan dari variabel eksogen mampu memprediksi kekuatan perubahan-perubahan dari variabel endogen, yaitu motivasi dan kepuasan pada prediksi tingkat medium. Oke, apa yang harus dilaporkan di dalam evaluasi model PLS? Jadi selain R-square dan Chi-square, kita harus menampilkan juga SRMR, PLS predict, Indeks GOP, Goodness of Fit Index yang ditulis oleh Henseler dan Salte tahun 2014 dan juga robustness check. Jadi sekali lagi R-square saja tidak cukup untuk mengatakan model kita bagus, tetapi kita harus menggunakan juga ukuran-ukuran yang lain, yaitu salah satunya adalah tentang PLS predict. Oke, mau jagoan olah data sendiri. Kemudian kami sudah membuatkan video tutorial dan juga e-book statistik ISBN Perpustakaan Nasional 1800 halaman. Ada SPSS, Risrael, War PLS, JSP, Smart PLS 3, Smart PLS 4, Amos dan SATA. Cukup satu kali beli ya. Cukup satu kali beli gratis umur hidup update-nya. Jadi silahkan dijapri ke nomor HP kami di bawah ini. Sekali beli gratis umur hidup dan sifatnya e-book yang kami tulis itu adalah full tutorial. Jadi kami ada teorinya dulu 20% teori, kemudian selanjutnya adalah tutorial dan interpretasi dari output Smart PLS ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video tutorial ini bermanfaat.